Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi bersama Ibu Diat. Hari ini kita akan melaksanakan PJJ seperti biasanya. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang bersyukur terhadap Tuhan. Apa sih bersyukur? Yuk kita bahas ya. Jadi semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Ingat ya, makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup bisa bergerak karena kekuasaan Tuhan. Semua itu karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Bayangkan jika kita tidak diberi nikmat oleh Tuhan untuk bergerak, maka kita akan merasa bosan ya. Kita cuma bisa diam aja. Tapi karena berkat karunia Tuhan, kita bisa berjalan, bisa berlari, bisa naik sepeda, dan lain-lain. Kemudian, menjaga kesehatan tubuh adalah salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Selain itu, menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan sikap syukur kepada Tuhan. Jadi, kita itu tidak boleh mengejek teman kita. Kita harus selalu bisa menghargai teman. Jadi, bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Coba, siapa yang tahu ini lambang apa ya? Siapa yang tahu? Oke, ini adalah lambang sila pertama Pancasila. Ada yang masih ingat bunyi sila pertama itu apa? Ya, betul. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi lambang sila pertama yaitu bintang ya anak-anak. Kemudian bunyinya itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Di Indonesia ada berbagai macam agama. Nah, kita itu harus bisa saling menghargai antar agama. Nah, sebagai manusia yang taat, kita itu harus menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Kemudian, saling menghargai kepercayaan orang lain. Kita tidak boleh mengejek agama teman kita yang berbeda dengan kita. Kita harus bisa saling menghargai. Jika kita saling menghargai, maka akan terciptalah persatuan dan persaudaraan. Selanjutnya, bersyukur itu apa ya? Kita bahas ya. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Jadi kita itu harus bersyukur. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang diberikan terhadap kita. Karena Tuhan, kita itu bisa bernafas, bisa bergerak, berkembang biak, tumbuh, makan, minum, dan lain-lain. Kemudian, bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, selain itu, bentuk syukur kita terhadap keragaman makhluk hidup yaitu satu, menyiram tanaman. Kalau kita bersyukur, kita harus menyiram tanaman. Supaya apa? Supaya tumbuhannya itu bisa hidup subur, tumbuh subur. Kalau tidak disiram akan mati nantinya. Kemudian memberi makan hewan. Sama supaya hewan itu dapat bertumbuh makin besar. Nanti kita bisa mengambil manfaat dari hewan tersebut. Misalnya sapi, kalian bisa ambil manfaat dagingnya untuk dimakan, susunya untuk diminum. Kemudian kulitnya bisa juga kita manfaatkan untuk membuat
beduk ya, beduk di masjid itu terbuat dari kulit sapi. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah cara kita mensyukuri nikmat dari Tuhan. Selanjutnya, tidak merusak tanaman. Jadi kalau kita merusak tanaman, maka tanaman itu akan mati dan dia tidak bisa menghasilkan oksigen. Oksigen itu berguna untuk kita hirup dalam bernafas. Kalau nggak ada oksigen berarti kita susah nafas. Kalau kita nggak bisa nafas, maka manusia itu akan mati. Selanjutnya, ini ada tugas untuk kalian. Soalnya yaitu, apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Sebutkan 3 ya. 3 saja kalian sebutkan. Nanti kalian tulis jawabannya di buku tulis tematik kalian. Jangan lupa ditulis soalnya, kemudian dikirim ke ibu. Oke, selanjutnya ada gambar ayam. Nah, apa yang bisa kalian lihat dari gambar tersebut? Oh, saya lihat telur, Bu. Saya lihat anak ayam. Oh, saya juga lihat mamahnya ayam atau ayam dewasa. Oke. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Berkembang biak itu bertambah banyak ya. Jadi ayam ketika dia berkembang biak, dia telurnya banyak. Nanti dia akan menghasilkan anak ayam. Nah, ayam itu berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah ayamnya dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali dan siklusnya itu akan berputar selalu. Oke. Tadi kita sudah lihat tentang ayam ya. Nah, kalian kan sudah belajar ya tentang pola irama. Ada pola irama pendek, ada panjang. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video yang berjudul Anak Ayam. Kalian ikut nyanyi ya, supaya kalian tetap semangat. Yuk kita mulai. Nah, itulah lagu yang berjudul Anak Ayam. Jangan lupa kalian nyanyikan sesuai pola irama yang tepat.